Oke, karena melihat dengan jumlah korban yang cukup banyak saat ini begitu ya. Bahkan emosional juga sempat kita rasakan pada saat rapat dengar pendapat dengan DPR di Senayan. Tadi kita juga sempat tayangkan sedikit cuplikannya begitu. Pak Kabasarnas, bagaimana kemudian menyelamatkan kalau kemudian alatnya saja tidak ada, gitu katanya Pak. Kalau itu sebenarnya kondisinya seperti apa sih Pak? Iya. Betul, demikian. Saya ingin mungkin sedikit menyampaikan bahwa operasi SAR itu tidak dilaksanakan oleh Basarnas secara mandiri. Tapi gabungan operasi yang dilaksanakan bersama-sama. Makanya kita biasanya menyampaikan tim SAR gabungan. Terhadap kecelakaan kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini, saya sampaikan bahwa jumlah personil yang terlibat dalam operasi ini mencapai 1.036 orang. Begitu juga alutsista yang kita gunakan, kita mengerahkan seluruh potensi SAR khususnya yang dari laut, kemudian yang di darat dan juga udara. Untuk kapal yang terlibat pun mulai dari kapal yang kecil jenis serip, RBB, sampai LST-nya kapal TNI AL pun dikerahkan semuanya. Jadi sebenarnya dalam operasi sebenarnya tidak pernah kita mengenal keterbatasan alat dalam operasi yang kita laksanakan. Tapi bagaimana kemudian narasi itu bisa keluar gitu ya Pak dari DPR, termasuk juga ada yang menyebutkan bahwa tidak memiliki kapal sonar yang memadai. Ini menjadi salah satu kendala pada saat penyelamatan kemarin. Jadi begini, salah satu pencarian di dalam air memang ada kebutuhan peralatan-peralatan. Salah satunya misalkan sonar, atau misalkan ada harus dilengkapi side scan sonar, kemudian multi beam echo sounder itu. Jadi sebenarnya itu adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pencarian bawah air. Sering digunakan juga kan oleh Basarnas kan? Iya, jadi kapal-kapal Basarnas memang tidak semuanya memiliki fasilitas itu. Tapi sebenarnya kita memiliki satu kapal yang memiliki sonar, kebetulan lagi sedang melaksanakan perawatan docking, misalkan seperti itu. Kemudian juga ada satu kapal yang kita miliki juga memiliki ROV, di mana ini adalah teknologi berupa kamera yang bisa kita turunkan untuk bisa mendetek ataupun merekam objek yang ada di bawah laut. Jadi operasi saat ini bukan berarti kita tidak menggunakan itu. Beberapa kapal TNI Angkatan Laut yang terlibat di sana ini yang melaksanakan tugas untuk misi itu di bawah hidros dari TNI Angkatan Laut. Jadi kalau bisa dibilang saat ini kendalanya apa dalam mencari bangkai kapal yang hingga saat ini kemudian masih menjadi salah satu fokus tentunya ya? Iya, saya pastikan kalau posisi dari kapal sudah ditemukan. Alhamdulillah. Yang menjadi hambatan kita saat ini justru kondisi cuaca. Yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata teknologi yang kita gunakan ternyata ada keterbatasan. Contoh misalkan seperti ini. Kita memiliki ROV untuk bisa kita turunkan, untuk bisa merekam kondisi yang ada di bawah. Tapi ternyata keterbatasannya adalah alat ini tidak mampu dioperasikan pada saat kecepatan arus lebih dari 1 meter. Sementara yang ada di Selat Bali itu kecepatan arus bisa mencapai 1 sampai 3 meter per detik. Jadi kita bayangkan dalam 1 detik misalkan 3 meter. Jadi alat yang kita turunkan, disitulah terjadi adanya tekanan arus ini sampai akhirnya tidak efektif untuk dioperasikan, bahkan liar karena ini sifatnya ini seperti robot. Nah, contohnya seperti itu. Begitu juga kita kepingin bisa menurunkan, kita memiliki personel-personel yang memiliki kemampuan untuk menyelam. Bahkan di kedalaman 100 meter pun tidak ada masalah. Diperkirakan memang kedalaman dari kapal ini ada di 47 meter. Namun ternyata bahwa untuk menyelam ke dalam air bukan sesuatu yang gampang. Gampang ya Pak ya? Setiap 3 meter ini
ada dampak yang ditimbulkan, yaitu dekompresi. Begitu makin ke dalam, ini tekanan makin luar biasa. Dan juga andai saja penyelam ini kita turunkan, bayangkan dalam 1 detik dia keseret arus misalkan 3 meter, apa mungkin itu kita turunkan untuk bisa menjangkau di dalam kapal itu. Jadi kita ini lagi berpacu dengan kapan kondisi cuaca membaik, arus bisa tenang di bawah 1 meter, dan pada saat itulah alat dan juga personil akan kita turunkan. Oke, artinya ini keterbatasan alat terbantahkan? Terbantahkan. Termasuk juga yang sempat disampaikan oleh DPR bahwa anggarannya kecil ini soalnya. Benarkah demikian? Boleh tidak sih Pak kita belak-belakan di one on one untuk membahas sebenarnya seperti apa sih anggaran dari Badan SAR nasional ini, karena kita tahu betul Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi resiko yang cukup tinggi di dunia. Dijawabnya boleh nanti, kita tahan dulu, sesaat lagi kami akan hadir untuk Anda. Ya, kita ingat betul kemarin pada saat dengar pendapat dengan DPR, Basarnas menyampaikan bagaimana kendala, kemudian hambatan ya dalam proses pencarian. Termasuk juga sempat dibahas soal keterbatasan alat. Tadi Anda sudah jawab dengan cukup lugas bagaimana kemudian sebenarnya kami bertarung bersama dengan cuaca pada saat proses pencarian. Tapi yang kemudian juga cukup menarik, bahkan digoreng begitu ya Pak ya, oleh netizen gitu ya, mengenai anggaran dari Basarnas, salah satu badan yang kemudian kita tahu betul pentingnya di Indonesia, karena kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi bahaya yang cukup tinggi di Indonesia. Anggaran, Pak Syafi'i, anggaran yang terbilang cukup kecil, bahkan DPR mendorong anggaran lebih tinggi diperbesar untuk Basarnas. Betulkah demikian? Kesulitan bahkan untuk ibaratnya untuk urusan internal, operasional, gaji karyawan. Anda sampaikan seperti itu. Ada yang bilang curhat katanya Pak Syafi'i. Ya, mungkin saya ingin sampaikan bahwa yang pertama rapat dengar pendapat dengan DPR RI ini kan sebenarnya atas dasar undangan, dan undangan itu sendiri memang kita diminta untuk menyampaikan tentang anggaran kan gitu. Sehingga kita sampaikan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kebutuhan terkait dengan misalkan tahun 2026 ini kan sedang berproses. Sehingga apa yang kita sampaikan sebenarnya rencana kebutuhan anggaran kan begitu. Kemudian juga kalau saya lihat bahwa, atau saya ingin sampaikan bahwa keberadaan Basarnas ini kan sebenarnya kepanjangan tangan dari pemerintah. Yeah. Dan saya selaku Kepala Badan SAR Nasional sebenarnya merasa tidak ada masalah dengan apapun yang akan kita hadapi nanti.